Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Senang kita boleh berjumpa kembali dalam perenungan kita akan firman yang hidup, yang akan menyinari setiap langkah hidup kita dalam pergumulan di tengah dunia yang gelap ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami dapat datang menghampiri-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang Tuhan sampaikan kepada kami dapat pahami dengan benar, dan kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan dimuliakan dan hidup kami menjadi alat berkat dari-Mu untuk dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya akan mengajak kita semua untuk membaca dari kitab Amsal pasal 23. Amsal pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Amsal pasal 23 ayat yang ke-1 sampai ayat ke-16. Demikian firman Tuhan. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanan yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Kalau engkau mengamat-amati, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu. Tetapi ia tidak tulus hatinya terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di tengah orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim, karena penebus mereka kuat. Dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kalau kita bicara keinginan, ya tentu
semua orang memiliki keinginan. Ya. Dan itu adalah sesuatu ya yang memang ada dalam setiap pribadi. Ya, kehendak. Ya. Namun demikian, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mengendalikan keinginan kita. Nah, tidak semua yang kita inginkan itu yang kita butuhkan dan memang berguna gitu loh. Nah, jadi apalagi kalau keinginan kita itu sifatnya hanya ya nafsu dari diri kita. Ya. Nah, jadi ada beberapa yang konkret lah ya. Nafsu untuk makan utamanya. Nafsu untuk makan ya. Jadi kita batasi dulu ya karena durasi waktunya. Kita bicara sesuai dengan teksnya Alkitab kita pada hari ini. Ya, nafsu makan itu ya ternyata memang dilema. Ya. Ada orang yang makannya tidak terkendali. Sehingga juga tidak sehat. Tapi orang sakit ya, orang sakit juga tidak punya nafsu makan. Nah, jadi makan ya bisa salah, enggak makan juga ya salah. Nah, tapi dengan bijak firman Tuhan menasihatkan kepada kita. Dan saya pikir kalau saya pribadi ya juga belajar. Belajar. Nah, jadi nafsu kita itu dibatasi. Dan nafsu kita itu dikendalikan. Nafsu kita itu diseimbangkan. Nah, memang ya kita butuh makan. Tak mungkin juga nggak makan. Jadi yang diet itu sampai nggak makan juga itu bahaya. Ya. Tapi orang yang kebablasan dalam hal makan, ya, nah, gitu juga bahaya. Jadi banyak sekali sakit yang kita derita. Ya faktornya itu karena makan. Nah di dalam Alkitab kita ya, dikatakan bahwa ada hidangan yang menipu. Kira-kira gimana ya memaknai istilah hidangan yang menipu gitu loh ya. Tapi sangat sederhana. Ya, kita lihat jenis-jenis makanan kita sekarang itu kan sangat menarik ya. Sangat menimbulkan selera. Tapi ternyata tidak sehat. Nah itulah ya, makanan-makanan yang menipu itu ya. Junk food ya. Makanan-makanan yang mengandung ya berbagai zat kimia, minuman-minuman yang warna-warni, wah itu sangat menarik ya bagi orang-orang muda, anak-anak ya. Dan kalau kita membiasakan diri untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang menipu ini, nah itulah persoalan akan muncul. Ada banyak penyakit yang ditimbulkan oleh karena itu. Nah, jadi Alkitab itu memberikan kepada kita sebuah batasan, penyeimbang.
Yaitu apa? Ya, makanlah secukupnya. Secukupnya artinya nggak boleh kurang, juga nggak boleh lebih. Jadi mau seenak apapun makanan itu, makan secukupnya saja. Sehingga tidak terjadi ya obesitas dan sebagainya. Kemudian ada banyak ya sakit yang bisa dimunculkan ya, kolesterol, darah tinggi, diabetes dan asam urat. Ya itu semua ya sepertinya orang menganggap lazim. Ya, tapi tidak juga kan. Ya, sepanjang kita bisa mengendalikannya. Tapi juga kalau kita nggak makan, kurang gizi, kita nggak punya tenaga, ya kita bisa ya terjadi sakit juga. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu, ya, jangan kita aji mumpung gitu loh. Ya, di dalam catatan Alkitab kita itu ya, jangan ya, kita itu memanfaatkan kesempatan. Nah, jadi ya karena dihidangkan, karena dijamu ya toh. Memang ya jujur sih makanan yang paling lezat itu ya makanan gratis. Tapi gara-gara kita makan gratis, tapi kita juga harus menebusnya dengan biaya yang mahal untuk beli obat gitu loh. Akhirnya kan tidak mendatangkan ya manfaat juga bagi tubuh kita. Ya. Nah, itu dikatakan di dalam ayat pertama ya, sampai ayat yang ketiga itu ya. Nah, ini memang menarik ya, ayat yang kedua, perhatikan ya. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Saya ingat suatu ketika ya, ada buku yang ditulis oleh seorang penginjil yang terkemuka ya, Billy Graham. Dia mengatakan bahwa jangan kita menggali kuburan kita dengan sendok garpu kita. Waduh, saya tidak menyesal juga sih ya, tapi ya tetap bersyukur ya. Saya pikir andai kata ya, saya tahu lebih dulu firman ini ya, maka akan jauh lebih enak ya, jauh lebih nyaman ya. Tapi juga tidak ada istilah terlambat. Nah, sepanjang kita mau memperbaiki diri. Nah, saya percaya ya kalau memang hidup kita dipimpin Roh Kudus, ya, maka salah satu unsur yang dimunculkan dalam diri kita yang dipimpin Roh Kudus itu adalah penguasaan diri. Ya. Nah, jadi ya oke lah ya, semua hidup di dunia ini ya ada hitung-hitungannya. Ya. Jadi kita ya jangan ya juga istilahnya ya terlalu kikir dengan diri sendiri ya. Ayat 6 sampai 7, jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanan yang lezat, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya silakan makan dan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hatinya. Jadi jangan kita terlalu termakan dengan berbagai isu dalam medsos ya. Ya tetap kita nikmati hidup ini dalam batasan yang diharuskan, supaya kita juga menikmatinya dengan damai sejahtera. Ya hati yang gembira. Ya, bukan karena ketamakan, bukan juga karena kikir. Ya, memang ada orang ya memang makan saja juga ya harus mikir, tapi juga ada orang yang sebenarnya ada tapi ya. Nah jadi artinya nikmatilah hidup ini ya. Nah nikmati hidup ini
seimbangkan ya, kebutuhan gizi kita. Jadi saya secara pribadi nggak pernah tertarik dengan istilah diet segala macamnya. Wah, itu saya pernah alami, itu sangat-sangat tidak nyaman lah ya. Itu ya, jadi saya nggak usah bicara terlalu panjang lebar di sini ya. Tapi pengalaman saya itu ya, mengajari saya. Jadi Bapak Ibu ya, memang tidak mudah belajar mengendalikan diri ya. Jadi banyak orang yang dikuasai oleh nafsunya ya, yang sebenarnya kita harus bisa menguasai nafsu kita ya. Dan itu memang butuh latihan ya. Itu sih ya, hampir boleh saya katakan 100% karena kebiasaan. Nah, kan ada pepatah ya, Allah bisa karena biasa. Ya. Nah, ketika karena memang diharuskan saya harus menyeimbangkan ya, menahan ya, nafsu makan ya, termasuk di dalamnya ya menahan lapar ya, tapi maksudnya bukan kelaparan ya. Jadi beda ya. Karena dulu makannya banyak, mungkin lambungnya sudah keburu besar ya. Nah, tiba-tiba harus dikurangi. Nah, itulah yang menyebabkan lapar gitu loh. Nah, tapi nanti satu waktu dia akan menyesuaikan. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, nah, itu salah satu yang disebut ya, dalam pembacaan kita hari ini. Ada juga ya hal lain yang disebut ya, yaitu apa ya, ambisi atau apa, nafsu menjadi kaya. Jadi ya, nah, jadi nafsu makan ya, nafsu berkuasa ya, nafsu ya. Nah, ya, jadi ya itu semua boleh kita pakai ya sebagai motivasi untuk mencapai kemajuan lah ya. Tapi bukan itu tujuan atau target dari hidup kita. Ya. Nah, jadi itu semua ada dalam kehidupan kita. Kalau enggak kita akan terus diwarnai dengan kekecewaan. Seperti contoh ya, ayat 4-5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amati, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ya, jangan kita tertarik dengan tawaran-tawaran untuk jadi cepat kaya gitu loh. Itu banyak sekali ya. Kita ikuti investasi, kita bisnis yang benar aja juga ya. Kerap kali ya, bisa mengalami ya, kehilangan, kerugian. Nah, mana mungkin ya, kita bisa kaya tanpa proses, tanpa kerja, tanpa nabung gitu loh. Gak mungkin. Ya. Jadi mari kita kerjakan bagian kita. Pasti Tuhan akan cukupkan kita. Ya. Jadi saya selalu anjurkan, udahlah kita gak usah tertarik dengan investasi-investasi yang menjanjikan ya imbalan yang besar. Oh no. Ya. Itu sama dengan kita main judi lah intinya. Ya. Dan siapa sih yang pernah kaya karena judi? Yang bangkrut karena judi ya banyak. Nah, jadi kita kendalikan diri kita. Kita lakukan tugas kita, tanggung jawab kita secara optimal. Berkat itu datang dari Tuhan. Ya, karena kalau kita nggak bisa mengendalikan nafsu kita, mengendalikan diri kita aja sendiri, ya bagaimana kita bisa menjadi teladan
Gimana kita bisa mengendalikan orang lain. Ya, jadi seorang yang bijak, seorang pemimpin yang besar itu akan bisa mempertahankan kedudukannya ya, ketika dia bisa menguasai dirinya, bukan menguasai orang lain. Nah, maka dalam hal ini ya, mari kita berikan hidup kita dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, sehingga bukan kehendak kita yang jadi, tapi biarlah hidup kita hanya untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Maka apapun yang kita dambakan di hati, pastilah ya, Tuhan penuhi hasrat kita. Nah, itu bagian yang pertama dalam pembacaan yang kedua. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai sasaran-sasaran ini, Alkitab mengajarkan apa? Pendidikan, belajar. Jadi anak-anak kita itu harus diajar, dirotan, tapi bukan dirotan secara emosi loh ya. Jadi dirotan dalam pengertian ini ya ada ketegasan. Ya, jadi mendidik anak itu seperti sebuah seni lah ya, seni. Jadi jangan kita ya mendidik anak-anak kita itu ya dengan cara-cara yang salah juga. Itu akan merusak karakteristik kehidupan anak-anak kita. Mereka yang dididik dalam kekerasan akan bertumbuh dalam kekerasan. Jadi saya selalu punya prinsip begini ya. Kalau kekerasan itu tanpa kasih, itu penindasan. Jangan lakukan itu. Tapi kasih tanpa ketegasan, itu pembiaran. Jadi anak-anak itu harus dilatih, dididik. Bukan diteriakin. Jadi mengajar anak yang utama itu apa? Ya. Ajar mereka firman yang hidup. Ajar mereka takut akan Tuhan. Ya, jadi harus ada keseimbangan ilmu, iman. Ya. Orang tua terlalu serius dengan ilmu, pengetahuan, nilai tinggi. Percaya saya Bapak Ibu, nilai tinggi tidak menjamin orang berhasil dalam hidupnya. Jadi jangan kita jerumuskan ya, anak-anak kita. Ya, jangan. Ya kita wajar menghendaki anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang terbaik. Tapi ingat Bapak Ibu, pendidikan yang terbaik bagi seorang anak adalah ayah dan ibunya. Jadi jangan kita memanjakan anak, tapi jangan juga melakukan kekerasan terhadap anak. Ya. Nah, jadi anak itu harus dididik. Ya, ketika dia salah ya kita bilang ya ini salah. Nah, tapi ketika kita mengatakan ini salah, maka pada waktu yang bersamaan kita harus tunjukkan yang benar ini. Supaya anak itu jangan bingung. Nah, baik Bapak Ibu Saudara ya, Tuhan tolong kita semua. Supaya kita bisa mendidik generasi-generasi mendatang yang akan menguasai dunia. Ya. Bukan dikuasai dunia ya. Karena itulah rencana Tuhan buat setiap anak-anak kita. Amin. Terima kasih Bapa yang baik untuk sapaan firman-Mu yang boleh memenuhi setiap hati kami. Ampunilah kami dalam berbagai sikap tindak yang ternyata keliru, sehingga kami boleh kembali dipulihkan
dalam segala sesuatu. Dan kami percaya Tuhan mampu kerjakan itu dalam setiap pribadi kami. Dan oleh karena itu ajarlah kami Tuhan untuk tunduk sepenuh kepada Tuhan yang mengendalikan setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudara. Salam sehat. Dan sekali lagi diingatkan, ya, tetap pada pelaksanaan prokes yang benar. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa kembali. Amin.